Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Ikhwan sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah kita lanjutkan kajian kita kemarin. Ada yang belum terselesaikan, yaitu tentang bagaimana janji Allah dan janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang-orang mukmin, orang-orang muttaqin kelak akan diberikan kesempatan oleh Allah untuk melihat wajahnya. Jadi bagaimana Ramadan, ibadah bulan Ramadan ini juga akan mengantarkan kita kepada kenikmatan tertinggi. Tidak ada kenikmatan di atas kenikmatan seorang hamba yang hanya berupa debu, kumpulan debu ini diberikan kesempatan untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Jarir bin Abdullah, beliau pernah mengatakan begini, kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami ada pernah bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idz nadhara ila al-qamari. Tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kepada bulan. Jadi dengan para sahabat, Rasulullah sedang duduk-duduk, kemudian Rasulullah melihat ke arah bulan, Lailatul Badri. Malam itu adalah malam purnama. Jadi bulannya adalah bulan purnama. Disitulah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innakum satarawna rabbakum. Kalian nanti akan bisa melihat Tuhan kalian. Kalian nanti akan bisa melihat Allah. Kama tarawna hadzal qamar. Seperti kalian melihat bulan ini. Inilah salah satu metode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mendidik, mengajar para sahabat, yakni dengan memperhatikan apa yang sedang terjadi di sekelilingnya. Kemudian Rasulullah memberikan komentar-komentar. Jadi bayangan atau penjelasan yang mestinya itu sulit, materi-materi akidah yang sulit, materi-materi tauhid yang berat, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menjelaskannya dengan mudah. Antara lain dengan wasailul idah, dengan alat-alat sarana yang bisa memperjelas keterangannya itu. Antara lain di sini, di dalam hadis ini, Rasulullah menjelaskan bagaimana kelak orang-orang mukmin, orang-orang muttaqin ini akan diberikan kesempatan oleh Allah untuk melihat Allah. Seperti apa? Rasulullah mengatakan ini tadi. Satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Seperti ketika kalian melihat bulan purnama ini. Kemudian Rasulullah juga menambahkan keterangannya, la tudamuna fi ru'yatihi. Kalian akan merasa tidak sulit, sama sekali kamu tidak akan kesulitan, kalian tidak akan kesulitan untuk melihatnya. Tidak ada hijab, tidak ada apapun yang menutupi. Maka kemudian nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah fa in istata'tum alla tughlabu
ala salatin. Kalau saja kalian itu bisa tidak dikalahkan oleh suatu salat. Salat yang manakah itu? Qabla tulu'asy syams. Jadi salat sebelum terbitnya matahari. Artinya ini salat subuh. Kemudian wasalatin qabla ghurubi syams. Begitu juga salat sebelum terbenamnya matahari. Kalau kalian bisa berusaha sampai tidak terkalahkan oleh dua salat itu. Maksud dari tidak terkalahkan tentunya adalah salat pada awal waktunya, dilakukan dengan sebaik-baiknya, baik itu salat subuh atau salat asar. Kalau kalian bisa menjaga itu, bisa melakukan itu, faf'alu, kata Rasulullah, lakukan. Jadi ada kaitannya, ada kaitan antara salat subuh, salat asar, dan kesempatan untuk melihat Allah. Jadi ikhwan sekalian rahimakumullah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis yang sahih, hadis yang kuat. Jadi sekali lagi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan secara rinci bahkan bahwa kelak kita akan diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa melihat wajahnya. Kemudian pernyataan Allah sendiri di dalam surah Yunus ayatnya ayat 26. Di sana Allah Subhanahu wa taala menambahkan lagi bagaimana persyaratan, seperti apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang memang ingin rindu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di sini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina ahsanul husna. Adapun bagi orang-orang yang melakukan kebaikan, bagi orang-orang yang melakukan ihsan. Ihsan itu apa? Ihsan adalah melakukan satu kebaikan, memperbaiki apa yang sudah baik. Jadi sikap ihsan adalah memperbaiki sesuatu yang sudah baik. Kalau islah itu melakukan sesuatu untuk memperbaiki sesuatu yang salah. Jadi bengkel itu bisa disebut muslih. Muslih itu bengkel. Muslihul makinah atau bengkel mesin, islah. Kalau ihsan ini melakukan sesuatu yang asalnya sudah hasan. Mohon maaf kalau di Jepang ada istilah bagaimana memperbaiki sesuatu yang sudah baik. Itu lupa saya, coba nanti sambil saya ingat-ingat. Jadi sesuatu yang sudah baik itu akan diperbaiki lagi. Dalam bahasa Inggris ada sebutan even the best can be improved. Jadi sesuatu yang sudah baik pun itu masih bisa diperbaiki lagi. Lilladzina ahsanul husna. Jadi bagi orang-orang yang memperbaiki kinerjanya, memperbaiki hidupnya, memperbaiki pemberiannya, maka akan mendapatkan apa? Akan mendapatkan dua. Yang pertama adalah al-husna. Lilladzina ahsanu, apa? Al-husna wa ziyadah, dan ada tambahan. Jadi kebaikan di sini maksudnya adalah surga, al-husna. Wa ziyadah, dan ada tambahannya.
Tambahannya apa? Tambahannya adalah melihat wajah Allah, melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kemudian Allah sendiri yang berfirman di sini, wala yarhaqu wujuhakum, maaf, wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala dhilmah. Dan tidak akan menghalangi wajah-wajah mereka itu apa? Sedetik pun debu, sedetik pun setitik debu hitam pun tidak ada. Jadi tidak ada yang menghalangi di situ. Wala dhillah, tidak juga kehinaan. Jadi kita tidak bisa membayangkan bagaimana penjelasan Allah Ta'ala di dalam ayat ini. Bagaimana bisa melihat Allah tanpa hijab, terang benderang seperti bulan purnama. Kemudian tidak ada kehinaan sama sekali di sana. Adanya hanya kegembiraan, adanya hanya kemuliaan. Dan itulah yang akan diberikan kepada orang-orang mukmin, orang-orang muttaqin. Maka Allah kemudian menutup ayat ini dengan ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan mereka inilah para ahli sorga yang di dalamnya mereka kekal. Jadi jamaah rahimakumullah, ikhwani rahimakumullah, inilah visi yang ditanamkan oleh Allah. Inilah visi yang ditanamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umat mukminin, utamanya pada awal-awal dahulu ketika ayat ini turun kepada mereka, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga diutus atas mereka. Maka yang pertama-tama kali divisikan adalah bagaimana kehidupan akhirat, bagaimana bisa melihat Allah, bagaimana bisa menepikan sesuatu yang tidak penting menjadi penting. Mana yang penting yang perlu kita lakukan. Maka visi seperti ini akan banyak sekali gunanya di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Antara lain, orang yang memang sudah yakin dengan akhirat, dia akan meneguhkan prinsip hidup terbaik. Karena visi yang terbaik akan bisa memanifestasikan, bisa mengakibatkan pada apa? Tindakan-tindakan yang terbaik. Orang yang bervisi akhirat, orang yang bervisi, orang yang memandang bahwa melihat Allah, bertemu dengan Allah adalah sesuatu yang paling penting di dalam hidup ini, dalam hidup yang pendek ini. Maka apa yang akan dia lakukan? Akan teguh fokusnya kepada Allah. Berarti apa? Orang ini akan berusaha bagaimana melihat, melakukan segala sesuatu. Pertimbangannya hanya ada dua. Pertimbangannya adalah fima yuhibbuhullah. Apa yang disenangi oleh Allah. Wa ma yarda. Dan apa yang diridhoi oleh Allah. Kalau orang sudah berkomitmen kepada harapan, kepada cinta dan ridho, cinta Allah dan ridho Allah, maka saya yakin pasti melakukan sesuatu yang terbaik. Kalau orang sudah melakukan sesuatu yang terbaik, ikhtiar yang terbaik, maka pasti hidupnya akan menjadi hidup yang baik. Hidup bersegera, hidup dengan disiplin. Allah suka pada disiplin. Allah suka pada kualitas yang terbaik. Maka kalau itu kemudian menjadi keseharian kita, maka pasti hidup kita akan menjadi hidup yang terbaik. Amal kita, amal yang terbaik. Hati kita tidak akan pernah suudzon kepada Allah. Dalam keadaan situasi apapun. Suatu situasi corona misalnya. Corona ini ada baiknya? Ada. Pasti ada hikmah.
Pada kajian yang lalu sempat pernah saya sampaikan, faman arafallaha azalat tuhmah faqala kullu fi'lihi bil hikmah. Siapa orang yang arif, makrifat kepada Allah, bahwa Allah itu pasti mempunyai hikmah, maka kemudian orang ini tidak akan menuduh apapun kepada Allah. Maka orang-orang yang berkonsentrasi kepada akhirat, orang yang berkonsentrasi fokus hidupnya bagaimana bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan yang menyenangkan, maka tentu orientasi hidupnya hanya ada dua, jadi melakukan sesuatu yang sekiranya Allah cinta, sekiranya Allah ridho. Tidak perlu lagi mempertimbangkan bagaimana orang akan senang atau tidak senang. Orang yang berprinsip demikian, membuat produk-produk yang bagaimana kira-kira Allah ini cinta, kira-kira Allah ridho, bagaimana membuat kemasan dengan jujur. Kenapa jujur? Sebab Allah tidak suka penipuan. Allah tidak suka Pinocchio yang tukang menipu. Allah pasti tidak suka. Jadi orientasi kepada apa yang disukai oleh Allah, apa yang diridhoi oleh Allah, itulah yang akan kita ambil. Kemudian pandangan atau visi yang seperti itu tadi juga akan memampukan para muttaqin untuk hidup efektif dan efisien. Hidupnya akan efektif dan efisien. Kenapa? Karena muttaqin, mukmin, muttaqin, orang yang mendapatkan asar dari Ramadan, dari pelajaran Ramadan adalah orang yang bisa menepikan hal-hal yang penting yang kemudian harus dilakukan dan hal-hal yang tidak penting yang harus ditinggalkan. Maka ada efektif, efisien di situ. Dalam perbincangan saat sahur, saat makan, berbuka, kita sempat berbincang, saya bincang-bincang dengan istri, dengan anak-anak. Ternyata makan hanya sekian saja ini rasanya cukup. Kalau biasa itu sehari itu bisa 0,5 kilo gram beras, maka dengan Ramadan ini cukup dengan seperempat kilo atau 2,5 ons beras. Jadi ternyata dengan konsumsi sekian ini tidak menghilangkan energi kita kemudian menjadi lemah, tidak. Inilah prinsip Ramadan, efektif dan efisien. Kemudian tentu dengan keyakinan akan bertemu dengan Allah yang maha indah buat selamanya, berkeyakinan terhadap surga Allah, maka kita akan berani, hati kita akan berani untuk mengecilkan apapun yang tampak sekarang ini. Dunia yang singkat, umur kita yang singkat. Nanti akan kita bahas hitung-hitungan bagaimana umur kita yang sesungguhnya ini hanya ada berapa. Kemudian nanti surga itu seperti apa. Insya Allah dengan demikian, maka keyakinan kita akan bertambah. Bagaimana hidup sejati, bagaimana hidup abadi, itu pasti akan lebih menyenangkan. Namun demikian, Islam mengajarkan bahwa senang di dunia, baik di dunia, senang di akhirat, baik di akhirat. Jadi silakan, hidup ini adalah pilihan, maka ada orang yang memilih fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau dengan Allah memberikan ilmu, kemudian kita bermanfaat dengan ilmu kita itu, mudah-mudahan Allah memberikan ilmu itu kepada kita. Tapi jika dengan harta
sekiranya kita bisa mentasarufkan dengan benar, dengan baik, mudah-mudahan Allah juga akan memberikannya itu untuk kita. Supaya lebih banyak berinfak, supaya lebih bisa banyak beramal, bisa berinvestasi, bersaham, pada apa? Pada passive income, pendapatan yang selamanya akan diraih meskipun kita sudah dalam keadaan meninggal dunia. Walahum ajrun ghairu mamnun. Dan ajrun ghairu mamnun, pahala yang tidak terputus-putus, tentu antara lain adalah karena amal jariah. Amal jariah bisa menjadi lebih baik, bisa menjadi lebih banyak secara kualitas ataupun kuantitas. Kapan? Kalau kita meyakini bahwa akhirat lebih baik. Lebih khusus lagi di surga nanti, Allah akan mempersiapkan diri untuk bisa dilihat oleh hamba-hambanya yang saleh. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam golongan hamba-hamba yang terkasih itu tadi. Mudah-mudahan pula dengan Ramadan ini Allah mensukseskan kita, mencerdaskan kita, lebih meluaskan lagi hati kita untuk beroptimis kepada Allah, untuk kemudian memandang dunia ini semata-mata hanya alat, semata-mata hanya sarana untuk menuju kepada pertemuan dengan Allah nanti. Mudah-mudahan demikian. Barakallahu lakum, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.